Sekarang kita coba bedah cerita Yudas. Ya, Dela, geser ke atas, Dela. Yudas telah menggabungkan diri dengan murid-murid ketika orang banyak sedang mengikuti Kristus. Ya. Jadi Yudas ini sama dengan orang-orang yang lain. Ajaran juru selamat menggerakkan hati mereka ketika mereka terkepesona mendengarkan perkataannya. Ya, jadi Yudas salah satu orang yang terpesona juga. Yang diucapkan dalam rumah sembahyang di tepi pantai di atas gunung. Yudas melihat orang sakit, orang timpang, orang buta berduyun-duyun datang kepada Yesus dari kota-kota. Ia melihat orang-orang hampir mati dibaringkan di kakinya. Ia menyaksikan perbuatan juru selamat yang ajaib dalam menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Ia merasakan dalam dirinya sendiri bukti kuasa Kristus. Nah, ini awal-awalnya nih, ya. Hati-hati. Orang-orang yang sekam ini tidak dari lahir langsung sekam, ya. Oke? Ia mengakui ajaran Kristus sebagai sesuatu yang jauh melebihi segala ajaran yang sudah pernah didengarnya. Sama tidak dengan 11 murid yang lain? Sama. Ia mengasihi guru besar itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Ia merasakan suatu kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat dan kehidupan. Dan ia mengharapkan untuk mengalami hal ini dengan jalan menghubungkan dia dengan dirinya dengan Yesus. Beda nggak dengan 11 orang? Sama. Ya, jadi 3,5 tahun itu rasul-rasul nggak ada yang tahu siapa yang menjadi pengkhianat. Karena ternyata sama persis. Ya, Juru selamat tidak menolak Yudas. Ia memberi dia suatu tempat di mana 12 murid. Ia mempercayai dia untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis. Dia ngajar juga, dia mentobatkan orang juga. Ia mengaruniakannya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Tuh, sama. Tuhan berikan kekuasaan sama dengan 11 murid yang lain. Tapi Yudas tidak sampai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Nah, disitulah yang membedakan rasul-rasul yang lain dengan Yudas. Dan itu baru diketahui di ujung, bukan di awal. Jadi bukan waktu masih di dalam 3,5 tahun, baru di ujung. Ya, jadi artinya dalam contoh dan contoh saingan, bukan di saat Victor Hutef masih hidup, tapi di setelah Victor Hutef sudah meninggal, baru Yudas ini memperlihatkan dirinya. Sama halnya dengan 3,5 tahun nggak kelihatan. Pada saat Yesus sudah mau di ujung, baru Yesus memperlihatkan seorang Yudas, memisahkan sebelum Yesus itu ditangkap, ya. Sama halnya seperti kita, contoh dan contoh saingan, ya, walaupun tidak 100% sama, ya. Kalau sama baru nanti pintu kasihan ditutup bagi sidang, baru terpisah Yudas, yaitu tidak tergenapi lah cerita Yudas ini, tidak ada pendidikan 40 hari, ya. Nah, kita terus, tetapi Yudas tidak sampai menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus, ya. Ia tidak meninggalkan cita-cita duniawi dan kelobaannya akan uang. Ya, nah rasul-rasul juga demikian, yang 11 itu selama 3,5 tahun dia juga belum berubah. Masih dirinya yang sebelumnya, masih menginginkan kedudukannya yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi pada saat upacara perendahan hati, mereka bersedia meninggalkan semua kelemahan-kelemahannya. Sedangkan Yudas tidak. Yudas tidak mau merendah hati. Ya, ya, ini gambaran tentang sekam-sekam di akhir zaman. Jadi ingat, rendah hati itu penting. Kita sudah sama-sama pelajari bahwa rendah hati itu adalah awal mula untuk Tuhan mempersiapkan calon-calon pekerja roh suci hujan awal. Tanpa kerendahan hati, Tuhan tidak dapatkan orang-orang ini. Kenapa? Karena kalau tidak rendah hati, orang-orang ini akan menggunakan pikirannya sendiri. Orang yang tidak rendah hati kita sudah pelajari, yaitu orang sombong. Orang sombong itu tidak mau diajar. Dia selalu menggunakan pikirannya sendiri. Dan itulah yang juga yang terjadi di dalam pribadi seorang Yudas. Ya, kita terus. Ia tidak meninggalkan cita-cita. Ia menerima jabatan pekerjaan Kristus. Ia tidak menempatkan dirinya di bawah pembentukan ilahi. Ia merasa bahwa ia dapat berpegang teguh pada pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Ya, inilah kita lihat. Ini lambang seorang sekam adalah seperti ini. Dia tidak mau sepenuhnya ngikutin Kristus. Kristus dalam hal ini apa? Kristus dalam hal ini adalah kebenaran. Ya, jangan kita melihat kepada Kristus yang 31 tahun. Ini Kristus dicontoh saingan kan harus kebenaran. Ia merasa bahwa ia dapat berpegang teguh pada pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Ini Yudas, saudara.
Ya, saudara ingat ini adalah sekam-sekam. Jadi ke praktek-praktek beragamanya dia itu dia tidak mau sepenuhnya sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu Kristus dalam artian Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, ya, yaitu firman. Jadi mereka tidak mau sepenuhnya seperti Yudas, dia tidak mau sepenuhnya bergantung kepada kebenaran seperti Paulus tadi. Ya, Alkitab dan hanya Alkitab saja tadi kalau Paulus. Ya. Nah, ini adalah Yudas-Yudas akhir zaman adalah sama seperti ini. Dia hanya mau pakai pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Jadi ketika sudah sampai selesai 3,5 tahun, ada kebenaran-kebenaran yang harusnya dia kembangkan, itu dia tidak mau kembangkan. Dia hanya berpegang kepada pendapatnya yang sudah dia pegang sekian lama. Ia memukul suatu pembawaan untuk mengeritik dan menuduh, ya. Jadi dia mempunyai pembawaan untuk mengeritik dan menuduh. Menuduh siapa? Ya menuduh orang-orang yang mau terus kebenarannya berkembang seperti kita, ya. Karena kita ini adalah lawan daripada sekam. Oke, lanjut. Yudas sangat disegani oleh murid-murid. Nah, ini saudara lihat dalam paragraf yang berikutnya ini nanti saudara akan lihat bagaimana seorang Yudas dan bagaimana orang-orang murid-murid Yesus yang lain. Ya, Yudas ada di mana melambangkan siapa? Murid-murid Yesus yang lainnya melambangkan siapa? Kita lihat. Yudas sangat disegani oleh murid-murid dan pengaruhnya terhadap mereka. Jadi Yudas ini mempunyai keistimewaan, dia disegani oleh murid-murid. Kenapa disegani? Kita baca terus. Ia sendiri menganggap tinggi kecakapannya sendiri. Ya, jadi Yudas itu pandai dan memandang saudara-saudaranya lebih rendah daripadanya dalam pertimbangan dan kesanggupan. Nah, ya. Jadi kita lihat kalau kita lihat bagaimana mereka merekrut orang, waktu Texas ini mengumpulkan orang, bagaimana dia merayu orang, pengaruh orang, ya, dengan pakai gambar-gambar yang tadi, ya, kita melihat bahwa mereka ini mempunyai kelebihan dibandingkan kita, ya. Artinya mereka mempunyai kecakapan dan memandang saudara-saudara lebih rendah daripadanya dalam pertimbangan dan kesanggupan. Ia berpendapat bahwa mereka tidak melihat kesempatan mereka, ya, dan mengambil kesempatan dari keadaan. Jemaat tidak pernah makmur dengan adanya orang-orang yang mempunyai pandangan sempit sebagai pemimpin. Jadi mereka melihat, wah kalau cara bekerjanya kayak rasul-rasul ini, kayak Petrus, dia bilang nih, Petrus sangat bersemangat, ia mau bergerak tanpa pertimbangan, ya. Jadi dinilai Petrus lemah tapi nggak punya pertimbangan dalam bekerja. Yohanes yang sedang mengumpulkan kebenaran yang keluar dari bibir Kristus dipandang oleh Yudas sebagai seorang yang tidak cakap dalam urusan keuangan. Jadi lemah dalam keuangan. Matius yang pendidikannya telah mengajarkan kepada ketelitian dalam segala perkara sangatlah teliti mengenai kejujuran dan ia senantiasa merenungkan perkataan Kristus dan menjadi sangat tercekam dalamnya sehingga pada hemat Yudas ia tidak dapat diharapkan melakukan urusan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan dan pandangan jauh. Coba lihat, dari kacamata Yudas semua rasul-rasul itu punya kelemahan-kelemahan. Dan dia memandang bahwa hanya dialah yang paling layak. Dialah yang paling cakap dari semuanya. Kita baca terus. Ya, jadi jangan heran saudara, kita itu hitungannya boleh dikatakan kita itu bersaing dengan sekam-sekam. Ya, kalau sekam-sekam itu kita lihat bagaimana dia merekrut orang betapa mudanya sampai kumpul 100 orang lah terus dia kalau bikin kemasan-kemasan tampilan apa YouTube-nya atau dengan PowerPoint-nya dia bikin sedemikian menarik segala macam. Dia bikin kemasan-kemasan yang indah. Bagaimana dia merayu orang dengan kata-kata yang lemah lembut seperti yang tadi saya sampaikan cerita Dela itu bahwa kalau Delanya emosi, Enculnya emosi, kamu harus lebih rendah rendah hati. Kalau kamu tunjukkan kasih, mereka nggak punya kasih. Nah, artinya Yudas benar-benar membuat kemasan-kemasan yang tidak sejalan dengan Paulus tadi. Ya, Dela geser Del. Ya, nah itu menggambarkan Wako Texas ini berada di pihak contoh saingan dari Yudas. Sedangkan kita dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan dan segala kekurangan, itu kita berada di contoh saingan dari rasul-rasul yang dikritisi sama Yudas ini. Bahkan Yudas mengkritisi siapa lagi? Baca di bawah. Dela geser Dela. Nah, demikianlah Yudas menarik kesimpulan bagi semua murid dan memuji dirinya
bahwa jemaat sering akan mengalami kebingungan dan kesulitan kalau bukan oleh kesanggupannya sebagai seorang pengurus. Yudas menganggap dirinya sebagai seorang yang sanggup, yang tidak dapat disaingi. Dalam penilaian sendiri, ia merupakan suatu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan, dan begitulah ia selalu menggambarkan dirinya. Wow, luar biasa. Yudas tidak melihat kelemahan tabiatnya sendiri, dan Kristus menempatkan dia pada keadaan di mana ia akan mendapatkan suatu kesempatan untuk melihat dan memperbaiki hal ini. Coba bisa lihat, Yudas dikasih kesempatan yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan biarin waktu 3,5 tahun. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi jangan heran saudara-saudara, kalau grupnya Wapo Texas kita lihat, waduh, manajemennya rapi. Kita lihat, wah, ada yang punya bagian kesehatan, ada yang punya bagian pendidikan, ada yang bagian penginjilan, tidak serabutan mereka, tidak tumpang tindih, ada yang ngurusin keuangan ya keuangan, ngurusin ini, wah, bagus banget. Sedangkan di kelompoknya John Terinate, yang ngajar ya John Terinate, yang nulis John Terinate, ya yang terjemahkan ke bahasa Inggris juga John Terinate, ya semuanya mau ngirim buku ya John Terinate, dan kebetulan Dela sekarang. Artinya manajemennya berantakan banget. Jadi nggak heran lah kalau dari kacamata Yudas ini nggak bakalan sukses pekerjaan kalau begini ini. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, saudara bisa lihat kalau sekarang mereka bisa kumpulin ratusan orang. Ya, kita ngumpulkan satu orang aja betapa sulit. Tapi siapa yang lebih menggenapi nubuatan Elia? Yudaskah ataukah kita? Elia pada akhir dia mau naik ke sorga, dia tuh kecewa tidak ada seorang pun yang belajar. Ya, bukan dia itu kecewanya waktu masih 50 hari atau 1 bulan sebelum dia naik ke sorga. Enggak, itu pas di hari-hari terakhir dia mau naik ke sorga dia kecewa. Artinya dia sudah nggak punya waktu lagi untuk membereskan pekerjaan yang belum selesai. Ya, dan itu harus menjadi contoh dan contoh saingan. Adakah di dalam pribadi cerita Yudas ini? Tidak. Ya, saya tadi ada satu yang saya belum ceritakan kepada saudara. Ya, saya coba diskusi sama istri saya. Saudara bisa bayangkan tidak? Kalau Musa meninggalkan Israel saja 40 hari. Musa meninggalkan Israel 40 hari saja. Itu pengaruhnya dosa. Itu bisa membuat pengaruh, setan bisa mempengaruhi orang untuk membangun patung lembu emas, merekrut orang berapa orang, bisa mempengaruhi orang untuk mau menyembah patung lembu emas berapa orang? 3.000 orang. Hanya dalam 40 hari. Bayangkan. Sedangkan kita, Victor Huter, sudah meninggal dari tahun 1955. Sekarang ini sudah 2023. Sudah berapa tahun? Sudah berapa kali lipat dari 40 hari. Jadi jangan heran, saudara, kalau kita sekarang ini akhirnya mayoritas isinya adalah Yudas-Yudas. Jadi jangan heran, saudara, kalau akhirnya jumlahnya orang-orang yang mau dibinasakan dari kelompok sekam ini akan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang akan jadi calon-calon 144.000. Dari orang-orang yang masih belajar proses seperti sekarang ini. Jadi jangan heran kalau jumlahnya mereka akan lebih banyak daripada dibandingkan di zamannya Musa. Musa cuma 40 hari aja dia bisa, setan bisa mempengaruhi 3.000 orang. Sekarang kita dari tahun 1955 sampai 2023 itu berapa kali lipat daripada 40 hari. Jadi coba kali dengan 3.000 kalau misalkan anggota kita banyak. Jadi jangan heran hampir-hampir tidak ada layak orang-orang yang calon 144.000 hari ini kita melihat. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya. Dela boleh geser, Dela. Kita baca yang hitam-hitamnya saja yang di bawah. Terus ya, yang ini udah kita lewat, nanti bisa dibaca sendiri ya saudara-saudara, Google Drive-nya. Dela geser, Dela. Nah, pernyataan yang sering diulangi oleh Kristus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini menyakiti hati Yudas. Ia telah menandai batas yang di atasnya ia mengharapkan Kristus bekerja. Jadi bayangkan ini, Yudas bukan ngeritik hanya rasul-rasul, sampai Yesus pun dikritik sama dia. Ia telah merencanakan bahwa Yohanes Pembaptis harus dilepaskan dari penjara.
Tapi lihatlah, Yohanes dibiarkan kepalanya dipancung. Dan Yesus gantinya menyatakan hak kerajaannya dan membalas dendam atas kematian Yohanes, hanya mengasihkan diri bersama murid-muridnya ke suatu tempat di luar kota. Yudas menghendaki peperangan yang lebih agresif. Ia berpendapat bahwa kalau Yesus tidak menghalangi murid-murid untuk melaksanakan rencana mereka, pekerjaan akan lebih maju. Ya, coba lihat saudara. Jadi Yesus ini saja dikritik sama Yudas. Tapi coba amati saudara, kalau saudara mengatakan Yudas itu orang jahat, seluruh dunia Kristen mengira Yudas itu orang jahat. Coba amati, ada nggak Yudas itu jahat? Dari kacamata sesama manusia, itu yang lebih jahat adalah Yesus. Karena Yesus itu dia datang, itu dipersiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yesus itu punya kuasa, dia bisa bangkitkan orang mati, bikin orang timpang bisa berjalan. Kenapa dia tidak keluarkan Yohanes Pembaptis dari penjara? Apa Yesus tidak mampu? Yesus mampu. Maka itu Yudas marah besar pada Yesus. Kenapa Yesus membiarkan? Bukan hanya Yohanes Pembaptis di penjara, bahkan dipancung kepalanya Yesus pun tidak muncul. Yesus tidak pernah melayat atau apalah itu. Ya, bahkan Yesus tidak pernah hadir sampai Yesus malah mengasingkan diri bersama murid-muridnya di luar kota. Ya, jadi kesannya Yesus benar-benar mengabaikan. Nah, jadi kalau saudara mengatakan Yudas itu orang jahat, saudara evaluasi lagi, saudara. Lihat, Yudas itu adalah orang pada umumnya. Orang-orang yang sama seperti kita yang punya empati sesama teman pekerja. Ya, Yohanes ini bukan orang lain, Yohanes ini pekerja. Jadi Yudas ini empati sama teman sesama pekerja. Ya, pada dasarnya Yudas ini bukanlah orang-orang yang sejelek yang seperti orang-orang Kristen pada umumnya pahami membunuh Yesus, membunuh Yesus. Nanti kita coba baca di bawah. Benarkah dia membunuh Yesus? Apakah memang Yudas sedemikian jahatnya? Satu dari cerita Yohanes Pembaptis saja Yudas tidak sedemikian jahat. Bahkan malah Yesusnya yang lebih jahat. Tapi dalam kapasitas apa Yesus melakukan ini? Karena Yesus mau menggenapi nubuatan nubuatan tentang ditebas sahabat, ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu contoh gambaran nanti akan bagaimana juru kabar yang paling terdekat denganku akan ditebas. Ya, walaupun itu nanti digenapi di Victor Rutef, tapi ini adalah contoh saingan contohnya daripada Victor Rutef. Ya, oke, kita terus. Nah, Yudas ini menyalahkan Yesus. Ya, terus dia bilang harusnya pekerjaan itu akan lebih maju kalau bukan dengan cara-caranya Yesus. Kalau pakai cara-cara saya akan lebih maju pekerjaan ini. Nah, jadi jangan heran kalau grupnya Wako Texas sekarang kalau kita ikuti, dia sudah membuat organisasi. Dia membeli lagi Wako Texas, padahal perintah itu nggak ada. Tidak ada perintah untuk membeli lagi Wako Texas, terus membentuk organisasi itu tidak ada. Jelas-jelas dari yang kita pelajari bahwa Tuhan sedang memegang kendali dalam tangannya sendiri. Ya, jadi artinya pekerjaan ini benar-benar tidak ada diperkenankan oleh Tuhan melalui Wako Texas. Jadi ini adalah gambaran keaktifannya si Yudas, ya, kecerdasannya Yudas yang dipakai oleh orang-orang Wako Texas. Kita terus, hatinya terbuka, ya. Nah ini, hatinya terbuka terhadap sifat kurang percaya dan musuh menyediakan pikiran untuk meragukan dan memberontak. Mengapa Yesus terlalu banyak merenungkan hal yang mengecewakan? Nah ini ya, mengapa ia meramalkan ujian dan aniaya bagi dirinya sendiri dan bagi murid-muridnya? Nah itu lihat. Kita lihat bagaimana seorang Yudas tuh mengkritik semuanya. Sampai Tuhan punya rencana pekerjaan aja dikritik sama sama si Yudas. Jadi akhirnya tidak heran kalau di akhir zaman ini pun juga Tuhan punya rencana pekerjaan pun dirubah sama dia. Karena dia punya pendapat-pendapat yang tadi yang kita baca di Testimonies to Minister, ya, di luar rencana manusia. Dia kembalikan lagi seperti rencana manusia. Dia nggak mau pekerjaan itu tidak sesuai dengan rencana manusia. Dia balikin lagi. Dengan dia beli lagi Wako Texas, dia bikin organisasi. Itu sama saja dia mau kembalikan lagi kepada rencana manusia. Padahal Tuhan tidak mau bekerja melalui cara-cara manusia, cara-cara rencana-rencana manusia. Karena Tuhan mau pegang kendali di dalam tangannya sendiri. Ya, oke kita lanjut.
Ia memasukkan pertentangan dan perasaan yang menyesatkan, mengulangi bantahan yang didesakkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam tuntutan Kristus. Ya, nah coba lihat, kenapa saya hitamkan ini? Ia memasukkan pertentangan dan perasaan yang menyesatkan, mengulangi bantahan yang didesakkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap tuntutan Kristus. Apa yang diulangi oleh orang-orang Waco Texas yang dia sadur dari pemahamannya orang Advent? Kalau bukan time setting. Kan mereka anti time setting. Itu dia ngambil dari mana? Dia ngambil dari pemahaman yang sudah dipunyai oleh Parisi-Parisi dan Sanhedrin. Ya, jadi dia mengulangi lagi ahli Taurat dan orang-orang Parisi terhadap tuntutan Kristus. Jadi dia mengulangi lagi. Ya, kita lihat. Kalau ada yang mau mengatakan Enco ini cocok-cocokologi, tolong jelaskan kepada saya kalau saudara tidak setuju dengan saya. Tolong tunjukkan kira-kira kata-kata ini lebih mengena kemana sebagai contoh dan contoh saingan. Ya, sayangnya nggak ada yang menentang. Karena bukan nggak ada yang menentang, karena mereka nggak mau diskusi, karena mereka menghindar. Kalau dia diskusi, takut mereka nanti berubah. Kata dia, apa Maria kemarin begitu. Kalau dia katanya kita udah beda, nggak usah lah kita diskusi. Cuma, padahal kalau kita diskusi, paling tidak kita bisa membangunkan pikirannya mereka, tapi dia menghindar. Memang caranya memang luar biasa pintarnya mereka ini. Ia mengemukakan ayat-ayat kitab suci yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang sedang ditunjukkan oleh Kristus. Bayangin ini Kristusnya masih hidup loh waktu itu. Ini ya, ini kata-kata ini Nyonya Wat tulis ini cerita tentang waktu Kristusnya masih hidup. Kristusnya menyaksikan sendiri prakteknya Yudas ini. Ya, karena Yudas juga ditugaskan pekerjaan evangelis. Ya, tadi kan kita udah baca. Ia mengukakan ayat-ayat kitab suci yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang sedang ditunjukkan oleh Kristus. Jadi jangan heran kalau Wako Texas sama kita ada beberapa hal yang bertentangan. Ya, ayat-ayat ini yang tidak ada, Dela geser, Del. Ayat-ayat ini yang tidak ada, Dela, hubungannya membingungkan murid-murid. Nah, jadi murid-murid yang lainnya aja kebingungan dan menambahkan keadaan putus asa yang senantiasa menekan mereka. Ya, meskipun demikian segala perkara ini dilakukan oleh Yudas sedemikian rupa sehingga tampaknya ia cerdas banget. Ya, tampaknya ia sangat cermat. Padahal itu tidak sejalan dengan kerendah apa pekabarannya Tuhan. Ya, inilah sekam-sekam ini. Dan sementara murid-murid berusaha mencari bukti untuk menguatkan perkataan guru besar itu, Yudas menuntun mereka pada jalan lain dalam keadaan yang hampir tidak kentara. Tidak kentara. Ya, jadi jangan kalau kita nggak tidak rajin baca, kita tidak bisa tahu itu. Demikianlah dalam cara yang sangat taat pada agama dan tampaknya bijaksana, ia sedang mengemukakan perkara-perkara dalam terang yang berbeda dengan terang yang dalamnya Yesus telah memberikannya. Loh ya. Jadi dia bilang apa? Tampaknya bijaksana. Jadi tampaknya waduh bener ya beli lagi waktu Texas di tanah yang dulu Victor Huteh berdirikan. Terus dia bijaksana ya, dia pakai struktur organisasi seperti buku keimamatan. Wow, luar biasa. Jadi tampaknya bijaksana bagi siapa? Bagi orang yang nggak mau rendah hati, bagi orang yang tidak mau menyelidiki, ya, yang hanya mau dengar beragamanya. Ya, terus kita terus. Dan mengenakan pada perkataan makna yang tidak dimaksudkannya tuh ya. Jadi Tuhan tidak merencanakan pengertian itu seperti itu, tapi dia paksain. Ini waktu Victor Utesnya apa Victor Utes? Waktu Yesusnya juga masih hidup, sebenarnya buah-buahnya udah kelihatan gitu loh. Ya, anjuran-anjurannya senantiasa membangkitkan suatu keinginan yang ingin mencari nama untuk mendapatkan pengangkatan duniawi. Dan dengan demikian mengalihkan perhatian murid-murid dari perkara penting yang seharusnya mereka pertimbangkan. Ya, jadi dia mengalihkan itu. Sekarang lagi bicara apa? Kalau kemarin itu Dela, dia sedang menjunjung tinggi kasih. Bagaimana membangun hidup seperti Yesus. Jadi mereka bagaimana perilakunya lemah lembut. Kalau nggak salah dari Dela itu diceritakan kalau orang menjadi seorang pemimpin di kelompoknya mereka harus lemah lembut. Itu syarat pertama.
harus punya gaya bicara yang lemah lembut. Ya, padahal tadi kita udah bahas kan lemah lembut itu seperti apa? Bunuh orang 3.000 orang, bunuh lemah lembut. Ketika Yesus mengemukakan syarat untuk menjadi murid kepada penghulu muda yang kaya, Yudas merasa tidak senang. Pada hematnya suatu kekeliruan telah diadakan. Jika orang-orang seperti penghulu ini dapat dihubungkan dengan orang-orang percaya, mereka akan menolong menyokong pekerjaan Kristus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat. Ini jadi artinya bumi langit terus tuh antara Yudas dan Yesus. Ya, Yudas mata duitan, ya. Jadi kalau saudara ikuti grupnya Dela ini, grupnya Waku Texas itu, mereka membedakan ada kasta orang kaya dan kasta orang miskin di dalam kelompoknya mereka. Oke, lanjut Dela. Prinsip-prinsip dan apa ini Del? Metode, mana nih Del? Ah ya. Prinsip-prinsip dan metode-metodenya akan agak berbeda dengan yang berasal dari Kristus. Tetapi dalam hal ini ia pikir dirinya lebih bijaksana daripada Kristus. Nah, coba lihat prinsip-prinsip dan metodenya akan agak berbeda tuh. Bukan berbeda 100%, agak berbeda jadi tipis. Seperti yang tadi kita lihat dari pakai dia gambar-gambar yang mempengaruhi rasa, dia pakai gambar-gambar yang berwarna, yang menarik-menarik. Jadi kalau kemarin sempat beberapa sahabat yang lalu saya sampaikan, tolong kalau kita posting jangan pakai yang menarik-menarik. Karena ingat, Victor Hutef saja tidak pakai menarik-menarik. Kita harus menerapkan bagaimana Victor Hutef bekerja. Ya, karena apa? Karena lawan kita tuh pakai yang menarik-menarik. Nah, ini kutipannya ini ya. Jadi prinsip dan metode-metodenya akan agak berbeda dengan berasal dari Kristus. Nah, jadi caranya Kristus bagaimana? Yaitu cara yang seperti tadi Paulus katakan. Dia tidak menggunakan kata-kata yang menarik. Atau dengan kata lain dia tidak pakai gambar-gambar yang mempengaruhi rasa. Atau apapun yang membuat orang itu terpengaruh oleh rasanya. Tapi pekerjaan dari roh dan kuasanya katanya. Ya, tetapi dalam hal ini ia pikir dirinya lebih bijaksana daripada Kristus. Nah, itu lihat. Kepercayaan dirinya mereka ini luar biasa. Inilah yang akan menjadi pengalaman setiap orang yang bersengkongkol dengan dosa. Ya, ini setiap orang, artinya karakter Yudas ini akan ada terus sampai di ujung. Ya, unsur-unsur kerusakan tabiat yang tidak dilawan dan dikalahkan menyambut penggodaan setan dan jiwa itu ditawan oleh kemauannya sendiri. Oke, bila geser Del. Oke, itu cerita Yudas ya. Nah, ini yang paragraf yang berikutnya ini sekarang kita coba lihat. Kembali lagi pertanyaan saya, apakah Yudas itu memang orang jahat seperti yang dipahami oleh seluruh dunia Kristen? Yudas itu seorang pembunuh Yesus? Mari kita bacain. Ini Ellen G. White yang menyampaikan, bukan saya. Meskipun demikian, Yudas tidak percaya bahwa Kristus akan mengizinkan dirinya ditangkap. Ya, dalam menyerahkan dia, ia berniat mengajarkan kepadanya suatu pelajaran. Ia berniat mengambil bagian yang akan menjadi juru selamat, berhati-hati dalam memperlakukan dia dengan penghargaan yang patut sejak saat itu. Tapi Yudas tidak mengetahui bahwa ia sedang menyerahkan Yesus kepada kematian. Nah, jadi pada dasarnya Yudas itu tidak berniat untuk membunuh Yesus. Ya, Yudas tidak percaya bahwa Kristus akan mengizinkan dirinya ditangkap. Jadi Yudas itu memang licik, tapi bukan niatnya dia untuk membunuh Yesus. Dia hanya untuk menampilkan Yesus ditangkap. Ya, nanti apa rencananya? Kita nanti akan baca di bagian yang bawah. Ya, kita terus dulu. Pada hemat Yudas, karena ia telah lolos dari banyak jerat, sudah tentu sekarang pun ia akan membiarkan dirinya ditangkap. Nah, ini jadi pikirannya Yudas tuh tidak akan tidak mengira bahwa Yesus nanti akan membiarkan dirinya ditangkap, terus diadili, habis itu dibunuh. Itu dia tidak sama sekali ada di pikirannya Yudas. Ya, kita terus. Apa sih rencananya Yudas? Ternyata rencananya Yudas itu mulia, Dela geser. Ternyata rencananya Yudas itu sebenarnya mulia. Kita lihat. Yudas memutuskan untuk menguji hal itu. Kalau Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, maka orang banyak yang bagi mereka ia telah melakukan banyak perkara akan berkumpul kembali di sekelilingnya dan akan mengumumkan dia raja. Hal ini akan membereskan banyak pikiran selama-lamanya.
dan yang sekarang dalam keadaan tidak menentu. Yudas akan mendapatkan nama baik karena telah menempatkan raja pada tahta Daud. Dan perbuatan ini akan memastikan kedudukan utama baginya di sebelah Kristus dalam kerajaan baru itu. Ini pikirannya Yudas, saudara. Jadi pada dasarnya Yudas itu tidak sejelek yang kita pikir. Yudas itu hanya seorang pengusaha. Ya, ada nggak di antara kita ini yang pengusaha? Ada Victor. Oh iya juga pengusaha. Inilah namanya pengusaha itu punya inovasi. Nah, Yudas ini menggunakan inovasinya. Pada dasarnya Yudas ini bukan sejelek seperti yang kita kira. Dia bukan orang yang mau membunuh Yesus. Pada dasarnya tidak direncanakan untuk membunuh Yesus. Dia hanya memanipulasi suatu nanti akhirnya jadi win-win solution. Yesus dapat nama dan jadi raja kerajaan Daud, ya seperti tadi. Terus Yudas pun juga sebagai pahlawan dia akan menjadi orang yang apa diagungkan di dalam kerajaan Daud itu rencananya Yudas. Tapi ternyata rencana manusia sama rencana Tuhan itu bumi langit, ya. Jadi Yudas akhir zaman ini juga punya rencana seperti rencana Yudas, yaitu rencana manusia. Dan Yudas ini punya rencana manusia, ternyata rencana Tuhan itu tidak seperti rencana manusia. Makanya pada saat Yesus itu membunuh, akhirnya disalib, Yudas bunuh diri. Kenapa? Karena Yudas benar-benar tidak berniat untuk membunuh Yesus. Makanya dia sangat kecewa sama dirinya sendiri. Artinya Yudas itu pada dasarnya dia masih baik. Cuman karena dia tidak merendahkan hati, ya tidak bertobat, ya walaupun dikatakan di dalam tulisan yang lain dia bertobat, tapi ketobatannya tidak sungguh-sungguh. Ya, maka Tuhan tidak menahan itu tali gantungan lehernya itu. Ya, jadi Tuhan diamkan. Oke, jadi itulah cerita Yudas. Yang berikutnya adalah ini kita lewati yang ada dihitamkan kita lewati. Saya sengaja tampilkan biar saudara bisa lihat konteksnya. Jangan sampai ada orang yang kayak Omar pun katakan Rain suka lepas dari konteks. Rain suka comot-comot. Ya, kita terus. Ini catatan nanti saudara bisa baca. Ya, oke lanjut deh lah. Jadi ini ya gambaran Yudas akhir zaman harus contoh dan contoh saingan. Karena kita sudah belajar 40 hari rasul-rasul dibimbing oleh Yesus. Ya, harus terlihat Yudas akhir zaman harus sama seperti contoh dan ternyata terbukti. Dan murid-murid yang dikatakan lemah juga harus ada di dalam contohnya. Ternyata kita memang bukti kita lemah. Jujur kita sangat lemah di dalam pengumpulan anggota-anggota baru. Ya, sedangkan grupnya Waku Texas, waduh betapa piawainya dia dalam berorganisasi dalam apapun. Jadi jangan heran kalau Yudas sekarang lebih maju. Kan Yudas bilang kalau cara-cara seperti Yesus nggak maju di pekerjaan. Nah, memang kenyataan pekerjaan nggak maju kayak kita sekarang. Jumlah orangnya aja nggak nambah-nambah. Oke, malah banyak yang keluar, banyak yang hilang. Oke, oh ya, ini seperti Korah, Datam dan Abiram nih. Ya, jadi di dalam lambang yang lain juga sama seperti Korah, Datam dan Abiram. Nah, ini nih karakter Yudas ini kita juga dapatkan dalam pribadi Korah. Ya, kita lihat yaitu memandang cara Musa lah yang salah. Mari kita baca cerita Korah. Korah mengkritik Musa seperti apa? Mari kita baca. Mirip tidak? Orang-orang yang mendengarnya merasa bahwa mereka mengerti dengan jelas bahwa kesulitan-kesulitan mereka dapat dihindarkan jikalau Musa telah mengikuti jalan yang lain. Nah, ini dia. Jadi sama kan Yudas sama Korah tuh bahwa jikalau Korah menjadi pemimpin mereka dan mendorong mereka untuk tetap meneruskan perbuatan-perbuatan mereka yang baik, gantinya menemplak dosa-dosa mereka, ya, maka mereka akan dapat menikmati suatu perjalanan yang aman dan tentram. Gantinya mengembara hilir mudik di padang belantara, mereka akan berjalan langsung menuju ke tanah perjanjian itu. Nah, ya, coba lihat. Jadi Korah, Datam dan Abiram ini protes sama Musa. Cara Musa itu terlalu keras, ya, menempelak dosa-dosa mereka. Korah bilang harusnya itu cara pekerjaannya begini, begono, ya sama kayak Yudas tadi. Ya, oke lanjut deh lah. Kalau Korah, Datam, dan Abiram kita sudah sering baca ya, kita sudah sering bahas. Tapi kali ini kita coba lihat dengan Yudas.
Oke, lanjut. Nah, ini juga Korah nih apalagi nih. Tetapi sebenarnya ia dapat mengetahui hal ini. Allah telah memberikan bukti yang banyak bahwa ia sedang memimpin Israel. Nah, sama kayak apa sekam-sekam ini sebenarnya juga harusnya tahu. Sudah cukup Tuhan kasih bukti-bukti. Kita bisa tunjukkan bahwa organisasi itu Tuhan tidak pakai lagi. Tetapi Korah dan temannya telah menolak terang itu. Sehingga mereka telah dibutakan di mana pernyataan kuasanya yang paling jelas itu pun tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Jadi kayak kemarin kita udah buat dalam bahasa Inggris kita sampaikan nggak mau dipakai sama sekali. Mereka katakan bahwa itu berasal dari alat-alat manusia biasa atau dari setan. Nah, tuh lihat ya itu Musa loh, bukan Renterinate. Oke lanjut. Sekalipun mereka mempunyai bukti paling nyata tentang murka Allah terhadap tindakan-tindakan mereka itu di dalam kebinasaan orang-orang yang telah menipu mereka, mereka berani mengatakan bahwa hukumnya itu berasal dari setan. Sambil mengatakan bahwa melalui kuasa iblis, Musa Harun telah menyebabkan kematian orang suci dan benar. Tindakan mereka inilah yang telah memeteraikan kebinasaan mereka. Mereka telah melakukan dosa melawan roh suci. Satu dosa oleh mana hati manusia dikeraskan terhadap pengaruh anugerah ilahi. Inilah ya, ini sekam-sekam nih, hati-hati. Jadi kayak apa mayat hidup. Jadi mereka ini pada dasarnya itu sudah mati, tapi dia masih hidup. Ya, oke lanjut. Jadi Tuhan udah memisahkan ini. Jadi pendidikan 40 hari itu Tuhan pisahkan dulu nih. Kalau nggak dipisahkan ini calon-calon 144.000 tuh bisa terpengaruh juga. Ya, oke lanjut. Del, terus. Ia sedang mengemukakan perkara-perkara dalam terang yang berbeda dengan terang yang dalamnya Yesus telah memberikannya. Itulah buah-buahnya. Ya, kalau yang perbandingan Yudas dan Yohanes ini sudah pernah kita baca, mungkin kita sepintas lalu kita bacanya ya. Bisa geser Del. Ya, kita lihat di sini perbedaan antara Yudas dan Yohanes. Del, geser Del. Nah, kita lihat Yudas, tapi ia hanya memiliki satu bentuk peribadatan. Keyakinan datang kepadanya, tetapi ia tidak mau merendahkan hatinya atau mengakui dosanya. Ya, jadi yang membedakan Yudas dengan Yohanes, ya lihat Yohanes memerangi dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahannya. Tetapi Yudas melanggar kata hatinya dan menyerah kepada pencobaannya. Jadi Yudas ini tidak mau merendahkan hati. Dia keangkuhannya sebagai keinginan ambisinya dia sebagai seorang yang mencari kedudukan itu lebih diutamakan. Sedangkan Yohanes dia memerangi dengan sungguh-sungguh. Dia berjuang untuk bagaimana menjadi manusia baru. Ya, kita lihat. Oke, lanjut. Adalah ia tidak dapat membawa diri sendiri untuk menyerah kepada buah pikirannya supaya apa Del? Menerima akal budi dari sorga. Ya, kita lihat. Oke. Ya, setan mengendalikan dia. Oke, lanjut. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku pengikut Kristus. Kedua murid ini mempunyai kesamaan, kesempatan yang sama, mempelajari yang sama. Ya, kedua-duanya berhubungan erat dengan Yesus dan mendapat kesempatan untuk mendengar jawaban ajaran Yesus. Jadi sama-sama sama, kedua-duanya sama. Ya, sekam dan gandum ini sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama. Masing-masing mempunyai kekurangan yang tabiat yang serius sebenarnya. Dua-duanya sebenarnya harus jadi manusia baru. Ya, masing-masing mempunyai jalan masuk pada rahmat ilahi yang mengubah tabiat. Oke, lanjut ya. Ya, bukannya pelaku perkataan itu, tetapi pendengar saja. Nah, ini dia tidak mau jadi pelaku. Dia hanya mau jadi pendengar. Maka itu, saudara, kenapa kok kita perlu menjadi manusia baru? Kita harus berubah karena si Yudas tidak mau jadi manusia baru. Kita harus menjadi manusia baru. Manusia baru dalam hal apa? Mulai pertama sekali, mulai dari cuci kakinya Yesus itu apa? Rendah hati. Baru setelah rendah hati kita masuk di dalam kelas 40 hari. Ya, langkah pertama cuci kaki itu rendah hati itu adalah langkah pertama. Tanpa rendah hati tidak ada orang yang bisa masuk di dalam pendidikan 40 hari. Karena pendidikan 40 hari itu membutuhkan kerendahan hati, kesediaan untuk diajar. Ya, kalau saudara-saudara tidak mau diajar, masih tetap berpegang kepada pemahaman-pemahaman sebelumnya, artinya saudara sebenarnya pada dasarnya adalah Yudas air jamaah.
Oke, kita lihat sekarang tulisan Victor Hutem yang menyebutkan sebagian dari orang-orang yang mengaku orang benar atau di antara gandum di akhir zaman akan ada yang dilambangkan Yudas. Oke, Simbolikot buku 1 jilid 11. Ini panjang sebenarnya ini pelajaran tentang Yudas ini. Saya nggak yakin bisa selesai hari ini. Saya bedah habis soalnya soal Yudas ini. Kenapa saya memandang perlu sekali karena kita semuanya rawan besok-besok hari ini dari gandum besok bisa jadi Yudas. Semua bisa. Kalau kita jadi lalang mungkin tidak. Kita tidak akan jadi Advent lagi. Tapi kita bisa besok menjadi sekam. Itu sangat berpotensi. Ya, kita lihat ini. Pernahkah Allah mengungkapkan kepada orang-orang yang menyesatkan dirinya ini bahwa tidak satu pun teguran atau pembetulan yang berasal darinya akan memiliki suatu bobot kalau bukan sekaliannya itu datang melalui hayal yang langsung? Saya memikirkan hal ini karena pendirian banyak orang mengenainya adalah suatu hayalan setan dan seterusnya. Bisa nanti saudara baca ya. Sebagian orang yang mengaku dirinya benar akan seperti Yudas yang menyerahkan. Ini kutipan Simbolikot jilid 1 ini hanya saya mau menunjukkan bahwa bukan saya yang interpretasi bahwa akan ada Yudas-Yudas ini sebagai contoh saingan daripada sekam. Ini Victor Utef yang ngomong. Victor Utef yang ngomong bahwa di luar gandum ada sekam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu interpretasinya si Rain sendiri, saudara tolong patahkan ini penjelasannya Victor Utef. Sebagian orang yang mengakui dirinya benar akan seperti Yudas. Ini bukan lalang, ini Yudas yang menyerahkan Tuhan secara berkhianat ke dalam tangan musuh-musuhnya besar. Ya, jadi ini Victor Utef yang ngomong. Jangan pernah Yudas disamakan dengan lalang. Karena tadi kita udah bedah sama-sama. Yudas itu sama-sama pengikut Yesus. Dia kagum sama Yesus. Sedangkan orang Israel, orang Yahudi, ya atau orang lalang-lalang tidak pernah mengakui kebenaran Victor Utef, tidak pernah mengakui pekabaran Victor Utef. Maka itu jangan pernah jadikan Yudas ini adalah lalang-lalang. Oke, Dela geser. Kalau yang simbolikut ini saya cuma mau menunjukkan kepada saudara bahwa Victor Utef lah yang mengatakan Yudas itu adalah lalang. Oke? Karena saya trauma dituduh sama Omar pun dibilang Encu suka comot-comot. Maka kamu akan dihianati baik oleh para orang tua. Ini Victor Utef yang ngomong nih. Victor Utef mengutip. Maka kamu akan dihianati baik oleh para orang tua, saudara, kaum maupun teman. Dan sebagian dari kamu akan mereka tuntut untuk dihukum mati. Nah, jadi artinya Yudas-Yudas inilah yang akan mendorong kita untuk dianiaya. Ya, selain lalang, tapi lebih spesifik si Yudas-Yudas inilah yang nanti akan mendorong kita untuk dianiaya. Lalang jelas kita sudah selama ini udah tahu bahwa lalang yang aniaya kita. Tapi jangan lupa melalui Yudas lah ya kita nanti akan didorong. Karena Yudas yang lebih dekat dengan kita. Yudas itu kan sebenarnya bagian dari kita tadinya. Ya, pelajaran ini adalah bagi semua yang mengakui dirinya pendeta-pendeta di dalam sidang dan juga bagi orang-orang yang mengakui dirinya murid-murid Kristus. Nah, itu lihat ya. Nih Victor Utef. Ya, walaupun Victor Utef bilang pendeta-pendeta di dalam sidang bukan berarti ini kepada orang Advent ya. Victor Utef tuh tidak pernah tahu tentang sekam sampai dia hidup tuh meninggal dia nggak pernah tahu ada sekam, makanya dia bilang ini untuk kepada pendeta-pendeta di dalam sidang dan juga bagi orang-orang yang mengakui dirinya murid-murid Kristus. Itu kan jelas kan, mengakui dirinya pendeta di dalam sidang dan juga orang-orang yang mengakui dirinya murid-murid Kristus. Ya, kita terus. Orang-orang Farisi tidak mau memperhatikan teguran-teguran dan kebenaran dari Kristus sendiri. Yudas, salah seorang muridnya nih. Ini yang dalam kurung itu saya. Tapi yang kata-kata yang tidak dalam kurung itu Victor Utef. Ya. Juga tidak. Namun sebaliknya Yudas telah menunjukkan tabiatnya yang sebenarnya pada akhirnya. Oh, ia adalah seorang pengkhianat yang jahat, bukan seorang murid, bukan seorang dermawan besar ataupun seorang teman. Kiranya Allah membantu kita semua untuk mengerti sendiri dan supaya senantiasa berada dalam hubungan yang langsung dengannya agar jangan kita jatuh ke dalam cobaan. Demikianlah hendaknya doa kita. Coba lihat saudara, kiranya Allah membantu kita semua untuk mengerti sendiri. Nah, Wakotengan nggak mau.
Faktor Texas kan bilang, saya maunya harus Victor Rutev yang nunjuin. Ada nggak Victor Rutev ngomong 2027? Nggak mau mereka. Karena apa? Karena dia nggak ditunjukkan sama Tuhan. Padahal cara kerjanya Victor Rutev, cara ngomongnya begini nih. Kita lihat, kiranya Allah membantu kita semua untuk mengerti sendiri. Ini cara kerja Victor Rutev. Jadi Victor Rutev itu tidak mau mendikte, kamu suruh mikir sendiri. Ini makanan keras. Ya, cara kerjanya Tuhan begini melalui Victor Rutev. Jadi kalau Waco Texas maunya mana angka 2027, mana 2031? Nggak ada, saya nggak percaya. Padahal cara yang sedemikian didikte sama manusia, sama kita, itu nggak pernah ada tuh cara cara kerjanya Tuhan. Nggak pernah ada nama Victor Rutev di dalam tulisan Nyonya White. Nama Nyonya White pun juga nggak pernah ada di dalam Alkitab. Bahkan nama Yesus pun di dalam bukunya Musa nggak pernah, di dalam bukunya Yesaya, Yeremia nggak pernah ada namanya. Jadi pertanyaannya Waco Texas ini aneh kalau dia minta 2027 tuh harus secara tegas disebutkan oleh Victor Rutev di dalam buku-bukunya. Itu nggak pernah, pola kerja Tuhan nggak pernah seperti itu. Ya, oke. Perlunya pemeteraian itu. Ini tadi renungan doa ya. Di dalam simbolikot itu renungan doa. Sekarang kita lihat khotbahnya Victor Rutev. Perlunya pemeteraian itu. Judulnya khotbahnya perlunya pemeteraian itu. Coba kita geser deh lah. Ya. Nih, dalam menjelaskan Yeskel 27 ayat 10 dan 11, kita lihat ada salah satu kata-kata dari Yeskel 27 itu bunyinya begini. Karena itulah umat yang tidak berpengertian. Maka sebab itu dia yang menciptakan mereka itu tidak akan menyayangi mereka. Dan dia yang telah membentuk mereka itu tidak mau menunjukkan pada mereka kasih sayang. Oke, kita terus deh. Penjelasannya seperti apa dari Victor Tech? Kita terus. Ilustrasi inilah, yaitu mereka yang dilambangkan oleh cabang-cabang yang kering itu, yaitu orang-orang yang tidak berpikir, tidak berpengertian. Ya, jadi artinya kalau tidak berpengertian, kita ingat pembenaran iman. Langkah pengertian ini dari setelah apa? Setelah langkah apa? Setelah langkah membaca. Jadi artinya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar. Kan? Ya, jadi pengertian itu adalah langkah tahap berikutnya setelah membaca atau setelah belajar. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai kepada pengetahuan kebenaran. Artinya bagi kacamatanya Nyonya White atau kacamata Victor Rutev, sekam-sekam ini ya, Yudas-Yudas ini, dia tidak sampai di pada pengertian. Ini fokus loh ya, bukan saya yang nyetel-nyetel. Ini semua Victor Rutev lagi bicara tentang Yudas. Ya, memang mereka adalah cabang-cabang dari pohon, tetapi kehidupan rohaninya adalah hampa dan seterusnya. Kita nggak usah bahas. Ya. Ini yang diomongin sama Victor Rutev. Ini tentang Yudas. Ya, judulnya aja, khotbahnya apa Del? Judulnya? Judulnya Del ke atas Del. Yalah, Del. Bukan yang ini. Judulnya yang tadi itu loh. Simbolikot. Apa? Pemeteraian itu apa tadi? Apa tadi? Terus Del. Nah, ini renungan doa. Nah, bawahnya Del. Makanya dikecilin aja. Kamu gede-gede nggak kelihatan malah. Geser lagi. Apa? Nah, perlunya pemeteraian itu. Ya. Jadi bicara perlunya pemeteraian itu, maka Tuhan perlu memisahkan dahulu. Ya. Yang mana nih sekam dari antara gandum. Jadi ini sama seperti yang kita pelajari dari Ellen G. White tentang 40 hari. Ya, Yesus mendampingi rasul-rasul, dia perlu dulu memisahkan gandum daripada sekam sebelum pemeteraian itu dilakukan. Ya. Jadi perlu dipisahkan dulu gandum dari sekam. Kalau lalang sudah, sekam harus dikeluarin dulu. 40 harinya bersama-sama rasul-rasul. 40 harinya bangsa Israel tanpa seorang Musa di antaranya. Perlu Tuhan pisahkan dulu yang mana yang sekam, mana yang gandum.
Sekam dia membuat patung lembu emas. Ya. Nah, ternyata patung lembu emas itu di akhir zaman salah satu bagian dari produk semburan air naga. Ya, hati-hati saudara dengan semburan yang menyegarkan ini. Kalau kita tidak rajin baca, kita tidak sampai di pada pengertian, kita cuma rajin belajar, tapi tidak sampai di pengertian kita akan jatuh. Dan karena apa? Karena apa? Karena itulah Yudas. Yudas itu rajin belajar dibilang. Bukan orang yang nggak mau belajar. Yang nggak mau belajar siapa? Yang nggak mau belajar adalah Lalang. Jadi bedanya Lalang sama Yudas adalah kalau Lalang tidak mau belajar, Yudas ini mau belajar. Tapi dia tidak mau sampai mempunyai pengertian. Ya, sedangkan kita belajar, mengerti, percaya, baru laksanakan. Ya, tanggung jawab kita adalah laksanakan yang belum. Kita sudah sampai dipercaya, laksanakan inilah yang harus kita laksanakan. Kita harus perjuangkan. Jadi manusia-manusia yang baru. Kalau kita tidak menjadi manusia baru, ingat di dalam tulisan yang lain kita masih berpotensi juga akan juga disingkirkan. Ya, mungkin kita tidak menjadi bagian dari sekam, tapi kita menjadi orang yang disingkirkan juga. Karena kita tidak menjadi manusia yang baru. Itu sedihnya kayak begitu. Oke, Dela geser deh. Ya, terus. Apa itu tadi para orang tua kenapa? Oh itu Ellen G. White ya, Maranatha. Coba lihat dah. Nah ini, ya. Nah ini, nah ini. Coba dia ke atas dulu dah. Apa sih di atasnya tuh? Terus atasnya lagi. Terus. Nah ini. Nah, oke. Nah ini menelusuri yang kata-kata tadi Victor Utev katakan nanti dihanati oleh para saudara, dihanati oleh kerabat. Itu kita baca dari Maranatha. Ini dari Ellen G. White ya. Maka sejumlah besar orang yang disangka suci akan mencurahkan perhatian mereka untuk merusak berbagai semangat dan akan menjadi pengkhianat yang mengkhianati kebenaran-kebenaran yang murni. Mereka akan terbukti sebagai penganiaya kita yang paling kejam, ya. Maka sejumlah besar orang yang disangka suci, tuh lihat, sejumlah besar orang yang disangka suci akan mencurahkan perhatian mereka untuk merusak berbagai semangat dan menjadi pengkhianat yang mengkhianati kebenaran-kebenaran yang murni. Jadi mereka orang yang disangka suci, ya. Siapa mereka? Ya otomatis orang yang sudah levelnya lebih tinggi daripada orang-orang Advent, ya. Orang-orang yang disangka suci, ya. Siapa dia? Ya, lambang dalam cerita yang kita bicarakan ini adalah Yudas. Ya, adalah geser dia. Mereka yang ingkar pada fase pencobaan itu akan menyebarkan kesaksian palsu dan mengkhianati saudara-saudara mereka demi mempertahankan kenyamanan mereka sendiri. Mereka akan mengatakan di mana tempat saudara-saudara mereka bersembunyi dengan menempatkan serigala-serigala di dalam perjalanan saudara-saudara mereka itu. Kristus telah mengingatkan kita akan hal ini agar kita tidak perlu terkejut akan perlakuan yang kejam dan yang tidak alamiah yang dilakukan oleh para sahabat dan kaum kerabat kita. Ya, jadi bukan lalang yang kita perlu khawatirkan, yang kita khawatirkan itu sekam. Ya, jadi yang bahaya itu sekam karena sekam ini adalah sahabat dan kaum kerabat kita, orang dekat. Ya, saudara-saudara kita. Dia yang tahu kita tinggal di mana, rumah kita di mana. Dia yang nanti akan menggiring tentara Romawi, contoh saingan, memberitahu nih loh tempat tinggalnya nih di sini, Oi di mana, Ana di mana, Meki di mana, Maria Orara di mana. Itu dia ngasih tahu. Kalau Lala nggak tahu, Lala kan nggak bergaul dengan kita. Yang dekat dengan kita ya sekam, ya. Kita akan menemukan kenyataan bahwa kita harus melepaskan segala pegangan tangan kecuali pegangan tangan Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang pegangan-pegangan kita itu kita tinggal semuanya kepada Allah saja. Ya.
para sahabat akan terbukti tidak setia dan akan mengkhianati kita. Sementara kaum kerabat keluarga kita yang ditipu oleh Musa lagi, sorry, oleh musuh mengira bahwa mereka melakukan kebajikan bagi Allah jika menentang iman kita dan melakukan upaya-upaya yang sehebat-hebatnya untuk membawa kita ke tempat-tempat yang sukar dengan harapan agar kita menyangkal iman kita. Ya, ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan kepada kita nanti. Sekarang belum kelihatan, ya. Tunggu saudara. Sekarang belum kelihatan. Ya, jadi saudara-saudara ingat, ini bukan orang jauh yang akan jadi musuh kita. Ya, ini buat Dela ini. Ingat, hati-hati Del, bukan orang jauh Del. Oke, lanjut. Kita baca yang di garis-garis hitam-hitamkan aja. Ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Tapi benar-benar dibaca saudara. Ingat, sekarang ini bukan zamannya kita cuma belajar beragama itu mendengar. Kita pelajaran apa di dalam periode Wahyu pasal 1 Wahyu 1. Berbahagialah dia yang membaca ya dan mendengar. Ingat, ini saya mau di sela-sela ini saya mau ngomong. Ingat, di dalam periode kita sekarang ini adalah periode orang berbahagialah yang dia yang membaca dan mendengar. Jadi orang yang mau bahagia harus baca ya. Di dalam periode dulu waktu Yesus, orang tidak perlu membaca, dia bisa berbahagia. Contoh, siapa? Siapa yang duduk di apa yang disalib di sebelahnya Yesus itu tidak pernah membaca, dia cuma mendengar, ya. Jadi di dalam periode sebelum buku Wahyu, itu orang cukup dengar saja itu bisa selamat, ya. Di dalamnya perjalanan Israel keluar dari Mesir, itu belum ada buku, ya, itu orang cukup dengar itu bisa selamat. Tapi di dalam periode kita sekarang itu wajib membaca. Ingat, yang kita kurang-kurang baca ini, mulai dari saat ini ingat baca. Periode kita adalah periode Wahyu pasal 1 ayat 3. Ya, kita periode membaca. Ya, jadi bagi yang masih agak kurang-kurang baca, sekarang bangun baca. Karena berbahagialah dia yang membaca dan mendengar. Kecuali kita buta huruf, baru kita boleh cukup mendengar. Ya, orang-orang akan mengambil harta yang bukan hak milik mereka. Ini Maria Orara. Ya, ini Maria Orara dulu pernah nanya kan. Nih, salah satu kutipannya. Ya, Mhm. orang-orang akan mengambil harta yang bukan hak milik mereka. Ini seperti ini mengerikannya. Saya nggak tahu bagaimana implementasinya. Tapi yang jelas tadi sudah dikatakan jangan terkejut karena udah dikasih tahu. Ya, oke lanjut. Ini Maranatha 24 Juli. Umat yang sisa dan pemeteraian. Ya, Bella, geser lagi deh. Nanti bisa dibaca lebih lengkap ya saudara-saudara. Oke, Del. Kita selesai ini sampai tulisan ini aja seluruhnya kita baca, nanti lanjutannya kita bahas 2 minggu lagi. Ya, kita terus dulu. Kita tuntaskan ini. Nah, ini lagi nih. Mereka yang benar di hadapan Allah dan pada kewajibannya akan diancam. Tuh, dituduh dan dihalangi. Mereka akan dikhianati oleh orang tua, saudara-saudara, sanak saudara, dan teman-teman. Harapan mereka satu-satunya hanyalah belas kasihan Allah. Pertahanan mereka hanyalah doa. Ya, lihat saudara. Jadi yang dikatakan saudara, orang tua, saudara, sanak saudara, dan teman-teman, ini adalah cenderung kepada sekam. Ya. Karena mereka-mereka inilah yang nanti akan lebih berbahaya daripada lalang. Sekarang boleh senyum-senyum. Ya, kita ngomong agak keras, mereka dia lemah lembut. Dia menurunkan intonasinya supaya kelihatan kasih. Karena apa? Dia lagi mau menyembur air naga. Ya, jadi dia coba mengemah, dia membangun perasaan kita. Dia membangun kemasan-kemasan yang indah di kacamata kita. Ya, dari mata kita melihat betapa indahnya mereka-mereka ini. Dan banyak yang jatuh. Oke? Kita terus.
Yalah, geser ya. Sementara setan mendesak tuduhan-tuduhannya, maka malaikat suci yang tidak kelihatan datang mengitari mereka dengan menempatkan meterai Allah yang hidup atas diri mereka. Nah, ya kan? Jadi artinya walaupun di sini, nah ini catatan ya, walaupun Ellen G. White mengatakan ini adalah untuk buah-buah kedua, ya, tapi ingat di dalam paragraf terakhir 213, 213.6, 213.5, 213.36, jelas-jelas kata-kata itu dimaksudkan kepada pengumpulan buah-buah pertama. Kenapa pemeteraian itu tidak pernah di buah-buah kedua? Ya, pemeteraian itu ada di buah-buah pertama. Oke, habis ya dia. Oke, coba tampilin dulu yang kelima. Nanti kita akan bahas 2 minggu lagi. Tapi kita lihat dulu isinya tampilan yang kelima ini apa. Ini ada 11, Dek. Saudara-saudara ada 11. Ini baru kita sampai di keempat. Yang kelima ini, saudara-saudara ingat 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama baca dari petunjuk Victor Utef tentang bagaimana caranya setan, bagaimana caranya setan akan bekerja melalui semburan air naga. Itu yang kita sama-sama pelajari. Ya, ini peristiwa kepemimpinan Tuhan benar-benar membutuhkan percaya iman, tidak mencoba-coba dengan pikiran atau cara-cara sendiri atau nambah-nambah atau mengurang-urang. Ya, ini kita ambil cerita dari Jericho, kehancurannya Jericho, ya. Terus nanti dari bangsa Israel, ya. Nanti bisa saudara baca kalau saudara mau baca dulu ceritanya, ya. Kehancurannya Jericho, tembok Jericho, bangsa Israel waktu dia mengalahkan bangsa Ai, ya. Kenapa saya coba tampilkan ini kepada saudara? Saya coba mau menunjukkan kepada saudara kita harus seperti si Paulus tadi. Jangan coba dicampur aduk ya antara pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan manusia. Cara-cara Tuhan dengan cara-cara manusia itu jangan dicampur aduk. Ya, dari pelajaran contoh dan contoh saingan cerita yang kita akan baca 2 minggu lagi ini akan kelihatan. Jadi jangan Anda memandang bahwa apa yang tadi saya kritik soal gambar-gambar itu cuman sederhana begitu aja, Enco kritis amat sih. Ya, kita lihat dari contoh ini. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, dari contoh ini nanti akan saya coba membangun pemikiran kepada saudara. Kira-kira walaupun sesimpel yang gambar tadi, ya, masih boleh nggak kita toleran? Ya, bisa nggak toleran kepada sesuatu yang walaupun sedemikian simpel? Kita akan lihat dari contoh-contoh bagaimana kepemimpinan Tuhan di perjalanan Israel dari keluar dari Mesir. Seandainya orang-orang ini nambahin sedikit aja dalam rencana-rencana perjalanan rencananya Tuhan dalam bangsa Israel keluar dari Mesir, dia masukin aja sedikit. Kira-kira bisa nggak jalan itu semua rencana Allah atau berantakan? Ya, nanti akan kita bahas 2 minggu yang lalu. Oke, kira-kira demikian pembelajaran kita. Semoga saudara-saudara masih mau mengikuti 2 minggu lagi. Karena kita memang belajarnya memang harus detail. Karena apa? Karena setan itu bermainnya di garis besar. Kita bermainnya di dalam garis yang detail sekali. Karena dengan detail kita bisa tahu siapa yang palsu, siapa yang benar. Kalau kita cuma belajar garis besar saja, kita tidak menemukan. Ya, sama seperti renungan yang kita sudah baca sama-sama, ya, kita tidak cukup membaca, tapi kita harus merenungkan. Karena yang tersembunyi itu beradanya di tempat yang direnungkan. Kalau yang dibaca saja itu tidak terungkap, ya. Oke, mungkin kira-kira demikian. Mungkin kita tutup sahabat dulu.